Semua orang ingin bahagia. Islam, tidak Islam, laki, perempuan, tua, muda, semua ingin bahagia. Yang sehat, yang sakit, yang kaya, yang miskin, semua ingin bahagia. Yang beriman, yang tidak beriman, suku apapun, pasti mau bahagia. Tapi tidak semua orang tahu yang namanya resep bahagia. Kita sudah membahas dalam pertemuan yang lalu, surat An-Nahl 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi bahagia itu tidak pada jumlah harta, tidak pada pangkat, tidak pada jabatan, tidak pada followers, subscriber, viewers, tidak pada popularitas, tidak pada penampilan, cakep, ataupun badan yang gimana, tidak. Bahagia itu ada pada man amila sholihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia yakin ke Allah, beriman, Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Karena perkara keperluan dia perlu bukan ada, cukup. Ini perlu 2 juta, ada 2.000, stres ya. Kita tidak perlu banyak uang, tidak perlu juga disebut sebagai orang kaya, yang penting dia perlu bukan ada, cukup. Cukup, karena dalilnya begitu. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa. Sungguh amat sangat bahagia orang yang diberi hidayah Islam dan cukup rezekinya, wa qanna'ahullahu bima ata, dan puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi tidak usah sibuk pengen jadi orang kaya, tapi ingin jadi orang yang cukup. Kalau kaya, ghina fi qalbi, kaya hati. Kalau harta, cukup. Perlu untuk makan, cukup. Untuk ngasih makan, untuk anak sekolah, jawab. Untuk nyekolahkan anak orang lain, untuk bangun sekolah, yang penting cukup. Ya. Untuk umroh, mengumrohkan orang tua, umrohkan semuanya aja lah. Waktu banyak tidak ada yang cukup, stres ya. Hilang. Baik, berikut ini amal soleh yang paling penting yang kita bahas untuk bahagia menurut Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya ya. Itu sudah dibagikan belum tulisannya? Sudah dibagi belum? Belum? Berarti belum dicetak ya. Sudah dicetak kah? Ya, sebetulnya pertemuan yang akan datang, setiap kali kajian seperti ini, saudara akan pegang nanti ringkasannya, ya, supaya bisa dihafalkan dan bisa diceramahkan juga. Nah, rekan-rekan sekalian, beliau berkata ada 4 pilar akhlak itu. Jadi, teman-teman sekalian, tidak ada bahagia dalam akhlak yang jelek. Bahagia, mulia, selamat itu ada pada akhlakul karimah. Jadi kalau kita ingin bahagia, langsung terbayang oleh kita orang yang berakhlakul karimah. Akhlak yang tidak baik tidak bahagia. Kenapa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi, Rasulullah SAW, hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Orang yang paling bagus Islamnya, cirinya akhlaknya paling baik.
Orang yang paling kuat imannya, cirinya akhlaknya paling baik. Orang yang bagus ibadahnya, cirinya akhlaknya paling baik. Nah, bahagia itu juga oleh Allah dihadiahkan kepada yang akhlaknya paling baik. Ini 4 pilar ini. 1, hadisnya sahih semua ya. Yang pertama, 4 pilar akhlak. Yang pertama adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai ia menyukai apa yang ada untuk saudaranya sebagaimana menyukai apa yang ada untuk diri sendiri. Jadi akhlak seseorang itu bisa kita rasa-rasakan ini. Ada 5 tingkatan ya, yang buruknya dulu yaitu SMS. Syusyah melihat teman senang dan senang melihat teman syusyah. Ini namanya dengki men. Dengki lady, pendengki. Rasa-rasakan, ya ini ke saudara. Kalau ada saudara kita, tetangga, umat Islam lain dapat nikmat, kemudian kita tidak suka, kemudian nikmat itu hilang, kita bahagia, nah ini tidak termasuk orang yang berakhlak sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah tadi. Ini terburuk nih. Susah aja, pokoknya tidak rela saudara kita senang dan senang saudara kita susah. Teman daftar umroh nyek aja enak di sini. Tiba-tiba batal umrohnya, ketipu, aduh bahagianya. Yes, udah ini. Dia saum, dia sholat, dia ngaji, tapi dia hasud. Habis pahalanya sebagaimana api membakar kayu. Iblis dengki kepada Nabi Adam. Pembunuhan pertama Kabil Habil juga karena kedengkian. Periksa berapa banyak di hati kita yang tidak suka lihat saudaranya dapat nikmat dan puas lihat saudaranya dapat musibah. Kalau seperti itu masih jauh dari akhlak yang baik. Naik sedikit nih. Masih jelek. Tadi minnya banyak, ini masih min. Kenapa jadi tegang begini hadirin? Yang satu kena kan? Yang kedua adalah kita tidak mau orang lain dapat susah. Tapi jangan sukses juga. Jadi jangan sampai gagal lah orang lain. Tapi yang nggak boleh sukses. Jangan sampai sakit, tapi ya biasa aja gitu, nggak usah kaya lah ya. Ada yang tidak boleh orang sukses, tapi menderita sih jangan, tapi jangan sukses aja. Gak apa-apa naik, cuman gak usah bagus lah nilainya. Gak apa-apa dia beli motor, tapi yang jelek, yang tua. Ada orang yang tidak rela melihat orang menderita, tapi jangan sukses. Itu masih dengki. Ada yang ketiga, masih di bawah juga. Boleh sukses, cuma harus di bawah saya. Dok, nggak apa-apalah ngaji 5 juz sehari, asal jangan 6 karena saya 6. Ada orang yang boleh orang punya sesuatu, tapi tidak boleh sama dengan kita. Itu masih dengki. Yang benar adalah senang orang dapat sesuatu sebagaimana kita senang dapat sesuatu. Kita senang umroh, alhamdulillah tetangga saya bisa umroh, alhamdulillah. Kita senang anak kita hafal Quran. Anak tetangga juga hafal Quran, senang, nggak ada beban di sini. Nah, yang paling bagus adalah senang saudara kita lebih baik dari kita. Kita daftar umroh, kita enggak jadi, teman jadi, alhamdulillah. Jangan ngarap-ngarap dua-duanya nggak jadi. 5 akhwat sedang naksir 1 ikhwan.
Cocok. Balik. Harusnya satu ikhwan ditaksir 5 akhwat, Mas. Ini bisa dengki ini. Ingin untuk saya, jangan untuk yang lain. Tapi bagi yang bersih hati, apapun yang ditakdirkan Allah dia ternyata jodoh sama temannya bahagia. Tidak ada hatinya itu rasa susah dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudara. Hadirin, hadis ini banyak diriwayatkan oleh para ulama yang berceramah. Ini dari Musnad Imam Ahmad tentang Abdullah bin Amr bin As. Semoga Allah ridho kepada beliau. Yang Rasulullah di masjid SAW melihat seorang datang. Oh, akan datang ahli surga. Maka datanglah seseorang. Ini penting hadirin. Janggutnya basah, pegang terompak. Di surga. 3 hari berturut-turut sampai sahabat Nabi ini sengaja datang ke rumahnya untuk mengetahui, menyelidiki apa amalan sampai disebut ahli surga oleh Rasulullah SAW. Dengan alasan ada masalah dengan orang tua, maka ngineplah di rumahnya dan dilihat ternyata ibadahnya standar. Tidak ahli tahajud yang hebat, tidak ahli ahli ibadah yang hebat. Hanya saja kalau membulak-balik badannya selalu dalam keadaan berzikir dan tidak bicara kecuali bicara yang baik. Pada hari ketiga, sahabatku, sebetulnya saya mendengar dari Rasulullah berkata sesuatu ya tentang engkau. Tapi maaf ya, sesudah saya lihat ibadahmu biasa saja. Ya, saya seperti yang engkau lihat, seperti ini. Cuma ada satu yang tidak ada di hati saya. Saya tidak mendengki dengan apa yang Allah berikan kepada saudara-saudara. Kita sholat, kita saum, kita ngaji, kita ke majelis taklim, tapi di sini penuh dengkian, tidak suka lihat orang lain. Ini tadi ada majelis ke sini. Bagi pendengki, ngapain tadi ada? Wah, itu kotor hati, udah nggak apa-apa. Dakwah itu beragam caranya, benar? Hati-hati ini. Periksa hati kita. Biasanya yang dengki ini sebentar lagi kita memasuki Mudengnas. Mudengnas. Sudah tahu? Musim dengki nasional. Pilkadal. Pilihan kepala daerah langsung. Jangan sampai dengki, ya. Tenang saja. Pertama, kita belum tentu hidup tahun 2024. Yang kedua, kita bukan capresnya. Yang ketiga, ada Allah yang terus tegak. Tunaikan saja apa yang menjadi kewajiban kita tanpa harus dengki-dengkian. Betul? Bagi yang merasa ibadahnya pas-pasan, bersihkan hati. Jangan ada susah. Lihat Allah memberikan nikmat kepada saudara kita. Yang membagikan nikmat itu cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu hanya dari Allah. Sesuka Allah. Jangan riweh dengan takdir Allah untuk saudara kita lainnya. Jangankan semajlis seperti ini, seibu sebapa saja beda-beda takdirnya. Betul? Jangankan seangkatan, seibu sebapa, lihat nanti lebaran. Beda-beda. Suka-suka Allah. Kalau kepada saudara kita, Allah ngasih nikmat, kita ikut bahagia. Allah memberi ujian, kita ikut prihatin. Itu sah hati kita sebagai orang beriman.
Tetangga dapat nikmat, Allah yang ngasih, kita ikut bahagia. Teman seangkatan lebih sukses dari kita, kita ikut bahagia. Apapun yang Allah bagikan, kita ikut bahagia. Karena yang membagikan nikmat, Allah, sesuka Allah. Dan dengkinya kita kepada saudara kita, tidak akan mengubah apa yang Allah tetapkan untuk mereka. Ya? Ini, Allah mau menakdirkan seseorang diberi nikmat. Kita sebel, bisa tidak menghalangi ketentuan Allah? Mumpung pertanyaannya sederhana, jawab ya hadirin, jangan bikin emosi. Allah menakdirkan jodoh ke seseorang, lalu kita tidak rela, bisa berubah tidak? Ya sesuka Allah saja. Apa yang Allah kehendaki, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Terserah Allah. Kalau Allah mau ngambil dari seseorang, tidak bisa ditahan. Kita jangan sampai jadi bahagia. Kalau saudara kita kena musibah, seperti badan sakit, harusnya kita ikut merasakan sakit. Ayo, tes pertamanya begitu. Jangan sampai ada dengki di hatimu. Solusinya adalah satu, yakin yang membagikan nikmat itu adalah Allah, sesuka Allah. Yang kedua adalah kita harus ikut bahagia dengan nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga, kita ikut prihatin kalau saudara kita dapat kepahitan. Nah itu baru la yu'minu ahadukum, keyakinan kita. Di tetangganya ganti kendaraan, udah nggak apa-apa. Ibu jangan ganti kulit ya. Temen naik pangkat, ini naik tensi. Musim mutasi di kantor itu biasa, bukan musim mutilasi ya. Tenang saja. Tidak harus kok jabatan itu untuk kita, benar? Yang harus itu jabatan kita jadi amal soleh. Gak usah rebutan, tenang saja. Baca surat Ali Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah qulillahumma malikal mulk, engkau berikan kekuasaan, kerajaan, kedudukan kepada siapa yang kau kehendaki, engkau ambil kedudukan, kekuasaan, kerajaan dari siapa yang kau kehendaki, engkau muliakan siapa yang kau kehendaki, engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebajikan. Innaka, sesungguhnya engkau ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala-galanya. Jadi jabatan pangkat itu Allah yang menetapkan sebagai ujian, bukan sebagai nikmat. Nikmat itu kalau bisa lulus. Makanya antara jabatan dengan kemuliaan dipisahkan. Kalau diberi jabatan, dia bisa menunaikannya dengan sesuai yang Allah sukai, baru Allah beri kemuliaan. Kalau diberi pangkat jabatan dan tidak amanah, Allah beri kehinaan. Makanya kalau diberi jabatan itu jangan dulu syukuran, kan belum kerjanya, ya. Masa masuk ke kelas syukuran, kan belum ngerjain PR-nya. Halo? Nah, sudah jangan mikirin jabatan, kita mah nggak punya jabatan apa-apa. Paling ketua RT, ya, bisa dipahami belum? Ya, jangan ribet dengan rezeki orang. Ah, tetangga saya maling, dia sukses, apakah saya ikut bahagia? Nah, itu salah. Karena jatuhnya kepada orang yang beriman. Kalau ada koruptor sukses, kita tidak boleh ikut bahagia. Oh, sukses dia. Itu namanya jadi sekongkol. Ini kepada orang yang beriman. 2. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan
auliyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Tadi yang pertama adalah akhlak terbentuk kalau sudah tidak ada kedengkian dan sayang kepada saudara. Ya, cirinya tadi sudah disampaikan, yang jelek dan yang baik. Sekarang riadoh kedua adalah lisan. Jadi mulut ini fungsinya apa? Coba, mulut gunanya untuk apa? Makan. Kenapa saudara makan? Karena ya makan karena lapar. Atau sama dengan monyet, hadirin. Monyet makan karena lapar. Ayo, kenapa kita makan? Supaya apa, Pak? Supaya kuat. Udah kuat mau apa? Kan? Mau tidur. Kita makan supaya badannya kuat untuk ibadah. Kalau makan karena lapar, monyet, tikus, embe, semuanya kan. Apa? Makanya kalau mau makan, ya Allah, saya niat makan. Semoga Engkau kuatkan tubuh ini untuk bisa beribadah kepadamu. Satu, makan dari mubah jadi amal soleh. Kenapa tidur? Karena ngantuk. Sama kuda juga ya. Kenapa tidur? Istirahat. Mau apa istirahat? Ya, kita tidur supaya tubuh ini terpenuhi haknya, supaya kita bangun lebih kuat untuk mengabdi kepada. Begitu aja hidup ini. Karena memang kita hidup cuma diperintahkan untuk ibadah. Kenapa olahraga? Ini teh udah jawabannya yang tadi sama. Kenapa kita olahraga? Supaya sehat. Sehat mau apa? Supaya ibadah. Wah, saya harus olahraga supaya sehat. Supaya apa? Supaya kuat. Buat apa? Kuat ibadah yang benar. Kenapa lari kuat 10 km? Ke masjid 20 meter nggak kuat? Kenapa naik sepeda kuat 100 km? Ke masjid 50 meter nggak kuat? Orang yang kuat olahraganya ikhlas bisa dilihat dari kuat tahajudnya. Masa ngangkat besi kuat, tinju kuat, tahajud tidak kuat? Saum batal melulu, Senin Kemis, ngaji cuman selembar. Kuat apa? Kita supaya kuat ibadah. Nah, mulut juga sama. Mulut ini bukan untuk bicara, tapi untuk bicara baik atau diam. Ada yang nanya, gimana caranya saya supaya istiqomah? Nih saya bacakan ini ya tentang istiqomah. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya Hasan ini. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik, Nabi SAW beliau bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah istiqomah iman seseorang sebelum istiqomah hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Dan tidaklah istiqomah hati seseorang sebelum istiqomah hingga istiqomah lisan. Makanya ibu bapak, sulit sekali orang itu istiqomah keimanan, istiqomah hatinya sebelum istiqomah jaga lisan. Bu, Pak, sepulang dari sini bertekad kurangi bicara, kecuali yakin perkataan kita.
disukai Allah. Tidak penting kita banyak ngobrol. Karena makin banyak bicara, banyak berpeluang tergelincir kata-kata, juga tergelincir hatinya. Dengan ngobrol, banyak bicara, termasuk saya saat ini aib bisa semakin terbuka. Bisa ujub, bisa ria, bisa sum'ah, pamer, bisa gibah, bisa fitnah, bisa ditambah-tambah, bisa bohong, bisa nyakitin orang. Tidak aman banyak bicara. Tidak aman kecuali bicara dengan rasa takut kepada Allah. Tidak penting kita dianggap pinter, tidak penting. Yang penting itu pinter. Ya kan? Mau apa? Kita ingin dianggap pinter kalau kita bodoh. Mengapa kita harus segala cerita? Supaya dikagumi orang. Supaya orang kagum ke kita, menganggap kita luas wawasannya, hebat hafalannya, pinter, gaya ingatnya, wawasannya luas. Mau apa? Sedunia memuji kita juga tidak ada gunanya. Kalau Allah tidak suka kepada kita. Benar? Mau apa sedunia muji ke kita? Gak punya apa-apa makhluk itu. Sedunia memuji kita, tidak ada apa-apanya kalau Allah tidak suka kepada kita. Semua pasti binasa. Yang kekal hanya Allah Subhanahu. Maka tidak usah sok pinter. Tidak usah pamer ilmu kalau tidak pada waktu dan manfaat. Tidak usah pamer wawasan, keahlian. Cukupnya saja bicara. Kalau yakin perkataan kita niatnya benar, yang disampaikan benar, manfaat, sampaikan secukupnya. Kalau ada orang lain yang sudah mewakili, bicara benar, ya udah kita diam aja. Tidak perlu ketahuan, kita sudah tahu. Ibu pernah berangkat ke Tanah Suci, udah diam. Jangan ngomong terus. Lihat sajadah, ini nggak cocok dengan Ka'bah yang asli. Saya kan 3 kali ke sana. Ada yang nanya. Mau apa cerita umroh? Oleh-oleh nggak bawa, akhlak nggak berubah. Apa segala diceritakan? Ada di sini potret. Ini dulu bangunan ini belum ada loh. Suka nanya. Ada orang yang tidak kuat selalu ingin menceritakan. Kan sudah disampaikan ada 4 tingkatan bicara, sudah sampai belum di sini? Kalau sudah, kalau belum harus jelas hadirin. Saya sudah tua nih jadi lupa. Sudah tahu kan ciri orang yang sudah tua, sudah tahu belum? Bagaimana? Ada 3. 1, mudah lupa. Yang kedua dan ketiga, udah lupa kan? Ini juga dicatat ini. Astagfirullah, ini ngeganggu sih. Astagfirullah, ampun ya Allah. Kau maha pengampun. Astagfirullahaladzim. Tuh, tergelincir kan? Kalau kita ngobrol, ada 4 tingkatan orang bicara. Yang pertama, orang yang benar-benar berkualitas. Kalau bicara apa cirinya? Zikrullah. Pasti membuat orang ingat ke Allah. 2, apa cirinya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau bicara, ngajak orang, tentu dengan caranya yang bijaksana, untuk ingat kepada kebaikan, mengajak orang berbuat baik, dan mencegah orang dari perbuatan jelek. Kalau bicara, ilmunya manfaat. Kalau bicara, hati kita tergugah. Kalau bicara, jadi solusi. Zikrullah, amar ma'ruf nahi mungkar, ilmu yang manfaat, hikmah yang menggugah, solusi.
Kalau ibu ketemu dengan calon menantu, bicara seperti ini, jodohkan dengan anak. Ya. Dua, orang yang biasa-biasa. Kalau orang biasa-biasa ngobrol, ada cirinya. Sudah tahu cirinya? Peristiwa. Apa? Pasti segala diobrolin yang dia lihat dan dia dengar. Tadi jalan itu ya, ada angkot udah muter. Tidak jadi zikir, tidak jadi ilmu, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tidak jadi solusi, hanya cerita, buang waktu. Ini cirinya orang biasa. Yang dia lihat, yang dia dengar, dia cerita. Baru selesai nonton sepak bola, diobrolkan. Padahal sudah selesai. Dan yang diajak ngobrolnya juga nonton sama-sama. Mau apa? Buang waktu. Setiap kata-kata pasti dihisab nanti. 3. Di bawah itu. Yang ketiga namanya orang yang rendahan. Sudah tahu cirinya? Cirinya adalah setiap bicara perkataannya negatif. Mengeluh, mencela, ngerasuloh. Enggak pernah ada yang bagus keluar dari mulutnya. Bangun tidur, bau apa nih? Akan dia yang menguap ya. Bangun tidur, ini leher. Aduh, kayak babi hutan. Dia kutuk dirinya sendiri. Kepala serasa belah. Pinggang ini ada remek nih. Mau ke kamar mandi. Jangan-jangan bekas orang. Suudon. Ngirit air. Belum juga ada yang mandi. Udah suruh ngirit. Mau makan. Bosan tiap pagi makan bubur. Belum juga dimasak. Sudah bosan. Mau keluar rumah, udah pasti macet nih. Amit-amit sekarang ini. Gak ada yang benar di mana-mana. Lampu merah sekarang kacau. Merahnya seumur hidup. Hijaunya sekejap mata. Dusta. Ada orang yang lihat jalan tuh, naik motor sendiri. Kacau nih motor. Jadi boros kayak gini. Diambek motornya sendiri. Pas bercermin. Kenapa jadi petot begini? Wajah sendiri dikutuk. Kenapa jadi peot? Lihat anak. Kamu jadi anak jangan nakal ya. Bukannya nyuruh soleh. Kata-katanya nggak bagus. Jadi suami itu kayak suami tetangga. Padahal suami tetangga sama si ibu nggak minat sama sekali. Nonton TV, bibir tebal nyanyi lo. Padahal bibir ciptaan Allah dan dengan dia juga tebelan dia. Ada orang yang tiap bunyi negatif. Mengeluh, mencela. Ini namanya kelompok rendahan. Orang yang kufur nikmat. Dan raut mukanya itu, maaf ya, nggak pernah jadi bagus. Mau didempul, mau pakai bulu mata palsu, pakai bedak setebal apapun, tetap nyebelin. Dan orang yang, maaf ya, orang yang rendahan ini dalam cara berbicara, itu tidak nyaman dia tuh Pak. Alhamdulillah Bu, sekarang tetangga kita yang di sebelah sana tuh udah mau ikut pengajian, belum tentu ikhlas gitu. Si wajahnya. Dan gak ada yang ngomong jelek, wajah bagus tuh tidak ada Pak. Tidak ada. Tetangga itu pelit sekali ya. Dan mereka tuh rata-rata kurang ajar. Nggak ada yang senyum begitu. Yang pasti menyesuaikan. Hati busuk, wajah ikut busuk. Yang wajahnya cakep saja kalau ngomong jelek ke bawah jelek. Sudah nggak diteruskan. Saudara mau ngomong jelek kan? Nggak boleh. Dah, alhamdulillah.
Apapun yang dia lihat, dia dengar, kecenderungannya dikomentarinya negatif. Apa aja, negatif saja. Ini orang yang rendahan tuh, nggak pernah bisa lihat sukses. Melihat mobil bagus, bagus-bagus, nyicil. Lihat itu diangkat jabatan, tunggulah. Sebentar lagi juga ditangkap. Nggak ada yang sukses. Dengar penceramah itu dangkal. Dalilnya cuma sedikit. Ada yang baca Qur'annya bagus, belum tentu ngerti. Semuanya jelek aja. Nah, ini namanya kelompok rendahan. Bicaranya negatif saja. Sebaiknya jangan mau dekat dengan orang ini, karena kita bisa ikut memikul dosa yang sama, karena dia penggibah. Dan gibah yang bicara dan yang mendengar bisa sama dosanya, kalau yang dengar itu juga menyetujuinya. Si ibu itu tuh orangnya pelit, nah aja jadi. Tidak aman banyak bicara. Yang keempat, namanya orang yang dangkal. Mulia, biasa, rendahan, dangkal. Sudah tahu ciri orang yang dangkal? Ciri orang yang dangkal kalau bicara ada cirinya, yaitu saya. Dulu saya ya, waktu tidak ada saya, semua ini dalam kegelapan. Saya ini seperti cahaya. Saya. Tiba-tiba ada kucing rambutnya panjang. Ini kucing bulunya panjang seperti singa. Saya sudah pernah ke Singapura ya. Tidak nyambung hadirin ya. Dari kucing lewat, dia akan mengeluarkan dirinya. Jalan-jalan ada tukang jualan celengan. Celengan lucu-lucu. Sebetulnya sekarang itu tuh celengan tuh bentuknya gajah bagus. Tahu nggak saudara gajah itu lambang apa? Itu lambang ITB. Suami saya kan lulusan ITB. Keluarlah hadirin ya. Dari celengan saya keluar. Pokoknya apa aja nanti akan mengeluarkan. Saya, itu murid saya, itu dididik oleh saya. Kalau dia jadi guru, ada murid itu dulu sudah ada murid saya tuh. Padahal cuman les ya. Tapi nebeng beken. Waktu SD saya. Kenapa kita harus tampil terus? Ini jasa saya, ini jerih payah saya, ini pengorbanan saya. Allahnya mana? Itu tuh ujub namanya. Kenapa? Kenapa kita terus-menerus menyebut saya? Karena kita haus pengakuan orang. Karena kita ingin dikagumi orang. Padahal wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu itu milik Allah, dari Allah. Tidak akan bahagia kita terus-menerus nyebut saya.